Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, berjumpa kembali ya di bersama kita ya. Kita akan membahas ya terkait dengan pagu teman-teman ya. Pagu atau kebutuhan sekolah ya, atau teman-teman bisa menyebutnya kuota ya, kuota atau daya tampung sekolah. Nah, ini nanti kita akan membahas terkait itu ya. Jadi kemarin kita sudah sampaikan ya, nanti kalau menunya atau menu untuk melihat pagu sudah ada, nanti kita akan membahas terkait hal itu. Nah, mungkin sebelum kita membahas terkait dengan pagu teman-teman ya, mungkin bagi teman-teman yang baru melihat channel ini ya, atau mungkin baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya teman-teman ya, biar nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru ya ketika kita mengupdate informasi-informasi. Oke teman-teman, langsung saja ya, kita akan membahas ya di bagaimana cara melihat pagu. Nah, pagu ini teman-teman ya, jadi kita lebih mudahnya mengatakan kebutuhan sekolah ya. Jadi ketika PPDB ya, itu sekolah itu akan mengajukan kebutuhan sekolah. Jadi artinya daya tampung sekolahnya itu berapa. Jadi istilahnya sekolah itu akan menerima berapa siswa, itu aja ya. Jadi lebih mudahnya pagu itu jadi siswa yang dibutuhkan oleh sekolahnya. Jadi sekolah itu tahun ini ya, tahun 2021 dia itu akan menerima berapa siswa, yaitu kita sebut pagu ya. Jadi bahasa mudahnya seperti itu aja. Nah, dan di sini nanti teman-teman kita akan mengecek ya pagunya itu per sekolah ya. Jadi pagu per sekolah, jadi teman-teman harus memahami ya, teman-teman itu berada di daerah mana. Jadi artinya teman-teman berada di kabupaten atau kota mana. Terus nanti teman-teman harus melihat sekolah yang akan dituju. Atau teman-teman nanti kalau nanti di SMK ya, di SMK teman-teman harus melihat jurusan yang kalian tuju. Itu siswa yang dibutuhkan berapa ya. Nah, tentunya nanti pagu ini nanti akan berkaitan dengan pemeringkatan ya. Jadi nanti kalau pagunya misalkan sedikit tapi jumlahnya banyak, berarti nanti akan diadakan pemeringkatan. Nah, khusus untuk pemeringkatan nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Oke ya, jadi sudah bisa dipahami ya. Jadi pengertian pagu ya, jadi itu kebutuhan sekolah ya, atau mungkin batas maksimal yang diambil ya. Bisa juga pagu itu disebut dengan daya tampung sekolah. Jadi sekolah itu katakanlah mampu menampung untuk siswa ya, atau calon siswa baru itu berapa ya, tadi kita sebut sebagai pagu ya. Jadi artinya kebutuhan sekolahnya. Jadi pahami teman-teman ya. Jadi gambarannya seperti itu, dan nanti kita akan melihat per sekolahnya itu pagunya berapa. Oke ya. Terus ini untuk kuotanya, kuota atau pagu ya. Jadi untuk PPDB, SMA atau SMK negeri ya. Jadi untuk kita saat ini teman-teman ya, fokus di tahap 2 ya. Tahap 2 itu ada jenjang SMA ya, dengan jalur prestasi nilai akademik. Ini pagunya 25%. Nah, pagu 25% ini diambil dari semua kebutuhan sekolah. Jadi nanti ada pagu sekolah, ada pagu di jalur prestasi nilai akademik. Jadi teman-teman nanti tidak usah bingung, tidak usah memikirkan cara menghitungnya ya, karena ini sudah dihitung oleh sistem ya, bisa dipahami ya. Jadi 25% ini diambil dari pagu sekolah, jadi artinya kebutuhan total di sekolah itu. Oke ya. Nanti juga sama teman-teman untuk tahap 3 ya, tahap 4 dan tahap 5. Jadi di sini sudah ada pagunya atau kuotanya. Ya, ini kuotanya ya. Di kuotanya nanti untuk misalkan tahap 3 itu 10% ya, untuk tahap 4 itu 50% ya, jalur zonasi SMA. Yang terakhir nanti di tahap 5 ya, ada prestasi nilai akademik di jenjang SMK, itu pagunya 65%. Jadi nanti kalau di total semuanya tetap 100%, artinya penuh pagunya itu. Ya, karena ada beberapa tahap, maka dipecah per tahapnya seperti ini. Sip ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti yang diambil di tahap 2 untuk jalur untuk jalur prestasi nilai akademik jenjang SMA itu adalah 25%. Oke ya. Sekarang kita akan mengecek teman-teman bagaimana cara melihat pagunya. Jadi teman-teman nanti sama ya, ketika melihat pagu, teman-teman bisa kunjungi aja di link ppdbjatim.net. Nah,
Setelah mengunjungi laman ini ya, nanti teman-teman yang pertama adalah memilih halaman ya, memilih halaman PPDB kota atau kabupaten. Nah, ini disesuaikan dengan domisili kalian. Domisilinya di mana? Silahkan cek di KK ya. Nah, yang kita kasih contoh misalkan teman-teman kita akan melihat pagu atau kota sekolah atau jurusan di kota Kediri misalkan. Ini hanya sebuah contoh ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Nah, di sini teman-teman kalau nanti sudah ada ya, ada informasi di selamat datang seperti ini ya, selamat datang di kabupaten atau kota Kediri. Nah, ini berarti teman-teman ya, berarti sudah berada di wilayah atau kabupaten atau kotanya sendiri-sendiri. Nah, ini teman-teman bisa cek di sini sudah muncul ya menu pagu sekolahnya. Ya, jadi ingat ya sekali lagi pagu sekolah ini nanti teman-teman tidak perlu menghitung ya, karena sudah dihitung oleh sistem. Ya. Nah, teman-teman tinggal klik aja pagu sekolahnya. Nah, tentunya yang perlu diingat teman-teman, kita berada di kota Kediri ya, maka nanti yang ditampilkan itu adalah sekolah-sekolah yang ada di kota Kediri. Nanti kalau teman-teman mau cari kabupaten, teman-teman pilih lagi di sini. Ya, ini dipindah ya di Kabupaten Kediri misalkan. Nah, seperti ini. Maka cek pagu, maka di sini nanti yang akan tampil ya, semuanya adalah sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, ini tergantung teman-teman ya mau melihat di SMA atau SMK. Jadi teman-teman tinggal geser aja ini ya. Pagu SMA, ini pagu SMK. Tinggal dilihat aja. Ya. Oke ya. Kalau misalkan Pak mau lihat di Malang ya, tinggal dipilih aja. Ya, atau mungkin teman-teman ketika masuk di awal, teman-teman bisa klik aja di sini ya, kabupaten kota, teman-teman bisa pilih sesuai dengan domisili kalian atau sesuai dengan alamat KK kalian. Misalkan di Mojokerto Pak ya, tinggal pilih aja Mojokerto. Ya, di sini sudah masuk ya, PPDB Kota Mojokerto. Teman-teman bisa klik pagunya. Nah, di sini maka yang muncul adalah semua SMA dan SMK yang ada di Mojokerto. Ya. Nah, ini. Oke. Karena kita akan membahas bagaimana cara melihat pagunya. Ya, jadi kita akan membahas melihat pagunya. Jadi banyak pertanyaan teman-teman mengenai Pak, kok ada pagu tidak naik? Ini artinya apa? Terus Pak, pagu prestasi nilai ini artinya apa? Oke, kita jelaskan teman-teman ya. Jadi untuk melihat pagu, teman-teman sudah paham ya. Nanti setelah masuk di kabupaten atau kota masing-masing, teman-teman nanti bisa klik pagu sekolah. Ya. Nah, nanti di sini akan ada dua tombol ya, ada dua menu ya. Ada SMA, ada SMK. Teman-teman nanti kita contoh yang SMA ya, nanti yang SMK setelah ini. Nah, ini pagu awal teman-teman. Nah, ini pagu awalnya adalah 306. Ini pagu yang pagu awal itu pagu jumlah keseluruhan ya di sekolah itu. Ya. Nah, ini nanti teman-teman ini terbagi menjadi 5 tahap ya. Ini kalau SMA berarti terbagi menjadi 3 tahap. Ya. Nah, kita cek di sini ya. Jadi kalau SMA ya nanti ya teman-teman ada tahap 1 ya. Tahap 1 ada jalur afirmasi, pindah tugas orang tua, prestasi lomba ya. Nah, ini totalnya 25%. Nah, nanti karena SMA, ini tahap 2 adalah 25%. Nah, teman-teman ini adalah 25%-nya dari pagu awal. Ingat ya. Jadi ini adalah 25%-nya dari pagu awal. Jadi pagu prestasi nilai ini adalah 25% ya, karena untuk tahap 2 ya, prestasi nilai akademik untuk jenjang SMA itu pagunya adalah 25%. Nah, nanti 25%-nya dari ini teman-teman, ini adalah 75. Jadi nanti yang diterima teman-teman hanya 75 siswa. Jadi dipahami ya. Jadi nanti di sekolah A ini ya, misalkan kita kasih contoh SMA Negeri 1 Mojokerto. Ya. Jadi untuk tahap 2 ini yang diterima siswanya itu hanya 75 siswa saja. Karena apa? Karena pagunya, pagu awal 306, nah ini pagu prestasi nilai akademiknya, jadi di tahap 2 itu yang diambil 25% ya, itu hanya 75. Nah, kalau nanti kita simulasikan teman-teman ya, misalkan ini ya, pagu SMA ya, jadi pagu awalnya adalah 306. Nah, ini nanti kalau kita cek teman-teman, ini berapa ya 306. Nah, yang diambil adalah 75. Jadi yang diambil 75 ini di ke bawah teman-teman ya. Terus apa yang dimaksud dengan pagu tidak naik ya? Jadi pagu tidak naik ini siswa ya. Jadi siswa yang sekarang di kelas 10, yang sekarang sudah sekolah di kelas 10 tetapi dia tidak naik kelas. Ya. Jadi dia tidak naik kelas. Ya, artinya
artinya ya, berarti kan ada siswa nanti yang seharusnya dia masuk di kelas 11, jadi artinya dia naik di kelas 11 tetapi dia tidak naik kelas, sehingga dia tetap di kelas 1. Ya, sehingga nanti dia akan mengurangi pagu amalnya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, pagu tidak naik itu adalah siswa kelas 10 yang sekarang, dia sudah sekolah sekarang, ya, yang seharusnya dia naik di kelas 11, tetapi dia tidak naik kelas ya, sehingga dia nanti tetap berada di kelas 10. Jadi nanti dia bersama dengan siswa baru, ya, calon siswa baru tahun 2021, yaitu yang disebut dengan pagu tidak naik. Ini artinya sebenarnya pagu tidak naik kelas. Jadi siswa kelas 10 yang tidak naik kelas ke kelas 11. Jadi intinya seperti itu. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya terkait pagu. Jadi pagu prestasi nilai di tahap 2 ini untuk SMA yang diambil adalah 25%. Nah, nanti untuk pagu SMK bagaimana Pak? Ya tinggal teman-teman klik aja di sini ya, data sekolah. Nah, yang perlu kalian pahami adalah kalau SMK itu yang yang dicek itu adalah per jurusannya teman-teman ya. Jadi per jurusannya. Ini per jurusan. Ya. Jadi pagu yang dibutuhkan adalah ini hanya 10 per kelasnya. Ya, jadi kalau teman-teman perlu dipahami ya. Ini nanti untuk SMK kan ada 2 jalur ya. Jadi untuk SMK nanti ada tahap 3 ya. Tahap 3 ini ada jalur yonasi, nanti di tahap 5 ada prestasi nilai akademik. Ya. Nanti teman-teman bisa cek untuk tahap 3 itu yang dibutuhkan hanya 10%. Jadi 10% dari total pagunya tadi. Nanti yang tahap 5 itu yang dibutuhkan adalah 60%. Jadi lebih tinggi. Jadi siswa yang diterimanya juga lebih banyak. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini hanya 10%-nya ya. Jadi hanya 10%-nya. Ya, dari 10% dari ini. Karena ini nanti persiapan nanti untuk jalur yonasi ya. Nanti kalau untuk jalur prestasi nilai akademik yang di tahap 5 tentunya pagunya akan lebih besar. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi untuk mengecek pagu, teman-teman bisa cek di kabupaten atau kotanya masing-masing. Ya, misalkan nanti mau ngecek di kota Kediri misalkan. Ya, masuk aja di ini ya, di kabupaten atau kota Kediri, klik pagu sekolah. Nanti teman-teman bisa cek. Ya, misalkan di SMA Negeri 1 Kota Kediri ya. Jadi pagu yang dibutuhkan untuk tahap 2 ini adalah 84 siswa. Jadi nanti yang bisa diterima adalah 84 siswa ya dari ranking 1 ya, jadi nilai tertinggi sampai nilai terendah. Misalnya di SMA 2 ya, nanti yang pagu yang dibutuhkan atau siswa yang dibutuhkan untuk di jalur ini hanya 87. Jadi siswa nanti yang diterima hanya 87. Ingat ya, ini adalah pagu awal. Jadi pagu awal ini masih dibagi di tahap 1, untuk SMA ya, tahap 1, tahap 2, dan tahap 4. Jadi ada dibagi 3 nanti ya. Nah, oke teman-teman ya, bisa dipahami ya untuk mengecek pagu. Jadi teman-teman nanti bisa cek sendiri ya, mau melihat jumlah siswa yang diterima ya di per tahap itu berapa. Nanti teman-teman bisa cek di masing-masing kabupaten atau kotanya. Seperti itu teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Nanti jika ada yang kurang jelas teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.